peserta sekolah yang selalu energik dan tetap semangat, Ibu Maria Astuti, pastinya sekarang sedang mendampingi anak-anak untuk mendengarkan materi melalui radio bersama saya. Selamat pagi juga untuk SD 3 Jenggala. Di sana ada Ibu Guru cantik, Ibu Joniwati. Terus ada Ibu Guru senior saya, Ibu Winarni. Selamat pagi, mudahan hari ini selalu sehat dan dapat mendampingi anak-anak untuk belajar bersama mendengarkan radio. Pada pagi hari ini, Ibu Guru akan membawakan pembelajaran dengan tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1 dengan materi sistem pernapasan hewan atau binatang. Tapi sebelum Ibu menjelaskan ke inti materi, lebih baik kita dengarkan lagu dari Romaria berikut ini ya. Ayo dengarkan bersama-sama. Itu ada nama beberapa binatang. Ada si mangki atau monyet yang suka memanjat, ayam yang suka bangun pagi, gajah yang hidungnya panjang, dan juga jerapah yang lehernya panjang. Nah, itu cuma beberapa dari nama-nama binatang yang hidup di dunia ini. Sekarang kita akan belajar mengenai sistem pernapasan pada binatang tersebut. Kita mulai dari yang pertama ya, yaitu cacing tanah. Kalau mendengar kata cacing, pasti di pikirannya jijik, kotor, atau tidak menyenangkan. Cacing itu hidupnya di tanah anak-anak. Tapi cacing ada juga hidup yang ada di perut kamu. Tapi itu tidak membuat kamu sehat, malah membuat jadi penyakit. Tapi kalau cacing yang hidup di tanah itu bermanfaat untuk menyuburkan tanah. Cacing ini bernapas menggunakan permukaan kulitnya yang basah dan berlendir. Permukaan kulit tersebut membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua yaitu serangga. Kalau menyebut serangga, ini paling banyak jenisnya di dunia anak-anak. Ada yang tempat tinggalnya selalu tempat yang kotor, seperti kecoa. Terus ada yang suka gontong royong, yaitu semut. Terus ada ulat. Ada yang sengatannya mematikan, yaitu kalajengking, kaki seribu, limpan, dan banyak lagi anak-anak. Serangga ini bernapas menggunakan trakea. Apa itu trakea? Yaitu saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Cara bernapasnya adalah oksigen masuk melalui lubang yang disebut stigma, lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh. Yang ketiga adalah ikan. Ikan itu hidupnya di air. Kalau ada dua tempat hidupnya airnya ya, ada yang di tawar dan ada di air asin. Ikannya banyak namanya, ada ikan tuna, ikan nila, ikan pari, ikan paus, dan banyak lagi ya anak-anak. Ikan ini bernapas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka dan terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Yang berikutnya adalah amfibi. Amfibi, hewan yang termasuk ke dalamnya adalah katak.
memiliki dua tahap hidup, di air kemudian di darat. Saat di air, dalam fase berudu, amfibi bernapas menggunakan insang. Saat di darat, amfibi bernapas dengan paru-paru dan kulit. Amfibi memiliki kulit yang selalu lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kelima adalah reptilia. Yang termasuk binatang dalam reptilia adalah kura-kura, penyu, buaya, ular, biawak, dan lain-lain. Reptil ini bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui hidung, ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Karbon dioksida pun dibuang melalui jalur yang sama. Ada reptil yang dapat menyelam anak-anak, seperti kura-kura, penyu, dan buaya. Yang keenam adalah burung. Menyebut kata burung, pasti anak-anak banyak yang menyenanginya karena keindahan suara dan bulunya. Kalau mengenai bulunya, burung yang banyak bagus bulunya ada burung cendrawasih yang ada di Papua, ada burung merak. Nah, untuk burung yang suaranya bagus itu ada ya, suara burung nuri dan burung kakak tua. Pernah dengar lagu kakak tua, burung kakak tua? Bagaimana kalau kita bernyanyi bersama-sama mengenai lagu burung kakak tua, tapi disertai dengan notnya ya? Bisa? Coba guru-guru pendampingnya temani anak-anak, kita nyanyi sama-sama lagu burung kakak tua beserta notnya. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Tredung, tredung, tredung la la la, tredung, tredung, tredung la la la, tredung, tredung, tredung la la la, burung kakak tua. Kita lanjut ke notnya ya. Sol sol mi do mi re, mi fa la sol fa mi, sol sol mi do mi re, si la sol fa mi re do, sol mi la la la, pare pare pa sol 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 sol, sol mi sol la 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 re do si sol la si do. Ya, lagunya sudah. Sekarang kita belajar mengenai sistem pernapasan pada burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Pernapasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara mampu menyimpan udara. Saat terbang, burung tidak bernapas melalui hidung, melainkan menggunakan udara yang tersimpan di pundi-pundi udara. Yang terakhir adalah mamalia. Mamalia ini adalah hewan menyusui anak-anak. Yang termasuk hewan mamalia adalah kambing, sapi, kuda, babi, dan ada juga mamalia air. Contohnya adalah ikan paus dan lumba-lumba. Mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui lubang hidung ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Karbon dioksida
dikeluarkan melalui jalur yang sama. Mamalia yang hidup di air bernapas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil oksigen. Jadi di sini ada 7 jenis binatang yang Ibu jelaskan mengenai sistem pernapasannya. Yang pertama cacing, kedua serangga, 3 ikan, 4 amfibi, 5 reptil, 6 burung, dan 7 mamalia. Sudah dengar penjelasan dari Ibu Guru? Nah, setelah ini Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Tapi Ibu akan meminta dulu pertanyaan dari kalian. Mungkin ada beberapa yang tidak dimengerti atau belum jelas. Nanti boleh dipertanyakan kepada Ibu Guru melalui nomor 081 138 99 661. Sudah ditulis nomornya? Nanti Ibu minta pertanyaannya ya yang belum jelas, didampingi sama guru-guru pendampingnya. Ditunggu ya. Sebelum ke sesi pertanyaan, Ibu mau kasih salam dulu. Selamat pagi kepada keluarga besar SD 4 Bentek yang ada di Lenek. Salam hormat Kepala Sekolah SDN 4 Bentek, Pak Mastun SPD, rekan-rekan guru, Pak Artadi, Pak Putra, Bu Utari. Pasti sekarang sedang mendampingi anak-anak untuk mendengarkan radio. Selamat pagi juga kepada keluarga besar Dikpora, Kabupaten Lombok Utara. Ada Abah Hasan, Kepala Bidang Dikdas, Pak Rahadi, Pak Sahirudin, Ibu Nurul Waida. Pasti sekarang sedang sibuk-sibuknya karena ini adalah awal minggu pertama untuk bekerja di akhir bulan-bulan tahun 2020. Selamat pagi juga untuk Ibu Guru Esa yang cuti melahirkan. Mudahan hari ini sama dedek bayi sehat selalu. Dan yang terakhir adalah buat SD 6 Genggelang yang ada di Kerurak. Ibu Guru dengar dari kemarin Bapak gurunya antusias sekali memberikan beberapa pertanyaan yang dibuat oleh anak-anaknya. Hebat SD 6 Bentek, ada kepala sekolahnya di sana. Halo, selamat pagi Pak Suharman. Ditunggu ya pertanyaan-pertanyaannya. Sebelum Ibu Guru mendapatkan pertanyaan dari anak-anak yang belum mengerti, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Siapkan alat tulisnya dan tulis pertanyaan dari Ibu Guru. Yang pertama, tuliskan Ibu Guru nama alat pernapasan pada hewan berikut. A. Ikan, B. Katak, C. Ular, D. Gajah, E. Cacing, F. Burung. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan antara sistem pernapasan berudu dan katak dewasa? Tuliskan jawabanmu. Yang ketiga, yang terakhir, buatlah bagan alur pernapasan dari ikan, ular, dan gajah. Jadi 3 soal ya. Minta tolong pada guru-guru wali kelas 5 untuk memeriksa jawaban anak-anak. Guru Ayana yang nantinya masih menemani Anda hingga kelar acara pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Dan bagi adik-adik Silver nih, kayaknya sudah nggak sabaran ingin bertanya kepada Ibu Guru Ayananya ya. Dan oke. Oke, untuk Ibu Guru Ayana sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan maupun mendengarkan jawaban dari
anak didik sekolah dimanapun Anda berada, khususnya untuk di daerah Lombok Utara ya. Baik, Ibu Ayana, kayaknya sudah ada yang ikut bergabung nih. Jadi Ibu Ayana langsung untuk menjawab, menjawab ya, untuk menyapa yang penelpon ya. Silakan Bu Ayana. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi. Nama saya Kairunisa Dwi Salsabila dari SDN 2 Sigar Penjalin. Oh iya. Mau bertanya, Ibu, bagaimana cara mengetahui hewan amfibi dan apa nama alat pernafasannya? Tolong jelaskan ya, Ibu Guru. Terima kasih. Tadi sudah Ibu jelaskan. Amfibi itu contohnya adalah kata. Selain kata itu adalah salamander kalau nggak salah ya. Nah, bagaimana cara membedakannya dengan hewan yang mana maksudnya ini pertanyaannya? Amfibi itu hidupnya di 2 tahap, di air dan kemudian di darat. Ketika di air, ketika dia masih bayi yang berupa berudu, dia itu bernapas dengan insang. Ketika di darat, amfibi ini bernapas dengan paru-paru dan kulit. Itu ketika kata ini sudah menjadi kata dewasa. Bagaimana dengan penjelasan Ibu Guru? Oke, terima kasih atas penjelasannya dari Ibu Guru Ayana untuk Khairul Nisa yang ada di SDN 2 Sigar Penjalin. Mudah-mudahan Khairul Nisa bisa memahami penjelasan dari Ibu Guru Ayana. Oke, kembali kita mengundang para pendengar, khususnya untuk Adik Silver yang saat ini standby di monitor radionya ya, bersama para pendamping. Kayaknya sudah ada yang masuk nih, Ibu Guru. Silakan tuh menyapa. Halo, selamat pagi. Pagi, Bu. Iya. Dengan Dengan siapa? Nama saya Intan Umair, Iya, dari mana? SDN 2 Bentek. 2 mana? Benteng. Oh, 2 Bentek, Karanglendang ya. Ada kepala sekolah di sana. Salam Ibu Guru sama kepala sekolahnya. Sehat selalu dan semangat. Kenapa ikan liar saya selalu membuka dan menutup mulutnya? Kenapa ikan di air selalu membuka mulutnya? Itu pertanyaan atau ikan saya? Coba diulang pertanyaannya dulu. Ikan liar saya. Ikan saya. Ya, berarti ikannya hidup di kolam ya? Nah, Iya. ya pintar. Kenapa membuka mulutnya? Karena itu ketika membuka mulut, itu ikan itu menghirup udara. Udara yang masuk melalui mulut itu akan dilangsungkan ke insang. Ketika sudah dibuka tutup kan pasti sering lihat ikan buka tutup ya mulutnya di kolam itu. Itu ikan itu melakukan pernapasan di air dengan cara membuka mulutnya. Oksigen akan masuk lalu mengalir ke bagian insang yang terbuka. Dan di insang itu akan terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Jadi ketika dia membuka mulutnya itu sedang bernapas, sedang mengambil air yang ada di dalam tempat hidupnya itu. Dan terima kasih untuk Ade Intan Umairah yang ada di SDN 2 Bentek yang sudah ikut menanyakan seputar mata pelajaran yang dibawakan oleh Ibu Ayana.
Oke, langsung aja nih Ibu Ayana, kembali kita angkat penelpon yang sudah ikut bergabung. Silakan tuh menyapa. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Zara Fitri Jara Fitri dari mana? dari SD 6 Kurula. Oh, Pak Sarman ini kepala sekolahnya ya. Selalu bergabung, ini hebat ini. Pasti sering sekali mendengarkan radio ya. Ya, Ada guru pendampingnya di sana? Orang Enggak. tuanya, Enggak ada. orang tuanya. Orang tua ya? ya. Oh iya, oke. Sekarang coba apa pertanyaannya? Virus itu termasuk hewan apa? Oke, bagus. Pasti Bernapas dengan apa? Oke. Virus itu apa? Dan bernapas dengan apa? Iya, waalaikumsalam. Didengarkan ya jawaban Ibu Guru. Paling terkenal sekarang atau dengan paling viral-viralnya sekarang adalah virus COVID-19. Ini menyebabkan kelumpuhan global ya. Nah, virus ini adalah mikroorganisme, itu organisme yang sangat kecil yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Itu harus menggunakan alat seperti mikroskop. Mikroskopnya itu pun harus sangat khusus untuk mendapat melihatnya. Virus ini adalah organisme, berarti hidup. Dia akan hidup dan berkembang biak bila bertemu dengan inangnya. Virus ini adalah sebuah sel. Sel itu adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Sel ini bila bertemu dengan inangnya, tempat dia hidup, itu akan berkembang biak, bernapas, terus makanannya juga di sana. Karena ini virus ini merupakan parasit bagi inangnya. Jadi dia makan di inangnya, tumbuh berkembang biak di inangnya, bernapas juga dengan inangnya. Seperti itu kalau dengan virus. Kalau virus ini masuk ke tubuh kita lemah, kekebalan tubuh kita lemah, itu cepat sekali perkembangbiakan dan penyebarannya. Itu membuat tubuh kita menjadi sakit anak-anak. Jadi virus itu adalah mikroorganisme yang benar merupakan hewan yang sangat-sangat kecil yang tidak bisa kita lihat dengan mata kecuali dengan alat-alat khusus. Bagaimana? Sudah tahu jawabannya?